Arthur Boyle adalah salah satu karakter yang paling mencolok di serial Fire Force. Dia merupakan sahabat dari Syndra sekaligus rival terbesarnya. Arthur mengenal Syndra ketika dia memasuki Akademi Pasukan Pelatihan Fire Force. Disinilah rivalitas mereka terbentuk, di mana Arthur selalu menganggap dirinya sebagai seorang kesatria, sementara Syndra selalu merasa dirinya adalah seorang pahlawan. Arthur juga menjadi orang yang memanggil Syndra dengan sebutan iblis, meski sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya, ia tak pernah benar-benar menganggap Syndra sebagai iblis. Arthur adalah orang yang sangat peduli pada rekan-rekannya, jadi idola para wanita semasa masih sekolah, meski menurut Syndra kalau masalah otak, Arthur ini agak di bawah. Nah, kali ini saya akan membahas seluruh perjalanan Arthur bersama kekuatan pyrokinetiknya yang bisa dibilang cukup unik di serial Fire Force. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Arthur Boyle merupakan salah satu pasukan tim Kompi 8 Fire Force. Bersama Syndra, dia membentuk tim ini yang tadinya mediocre menjadi tim paling berbahaya. Di balik sikap cueknya, Arthur punya ketenangan saat bertarung dengan musuh-musuh yang dihadapinya. Bahkan itu musuh kuat sekalipun. Menurut Haomiya sendiri, Arthur merupakan guardian atau pelindung pilar keempat, dalam hal ini Syndra Kusakabe. Pendapat ini cukup masuk akal, mengingat Arthur seringkali menjadi orang pertama yang menolong Syndra jika Syndra berada dalam mara bahaya. Salah satu contohnya ketika Arthur bertarung melawan Syndra saat Syndra berada dalam kendali Amaterasu. Begitupun dengan Arthur yang menjadi orang yang memberikan harapan pada Syndra ketika Syndra hampir putus asa saat Evangelis ingin memusnahkan dunia. Beberapa contoh ini sekaligus mematahkan anggapan orang-orang kalau Joker adalah pelindung Syndra, mengingat Joker seperti hanya antihero yang memiliki misi tersendiri. Di balik delusi kronis Arthur yang membuatnya yakin bahwa dirinya adalah seorang kesatria sejati, tersembunyi kisah kelam tentang masa kecilnya. Akar dari semua ini berasal dari kedua orang tuanya, khususnya sang ayah yang bila dilihat dari sudut pandang dunia nyata, jelas tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai orang tua. Jadi, ketika Arthur masih kecil, bisnis sang ayah mengalami kebangkrutan. Terpuruk dan tidak mampu menghadapi kenyataan, ayahnya mulai membangun dunia fantasinya sendiri sebagai bentuk pelarian. Lebih dari sekedar berkhayal, sang ayah mengklaim dirinya sebagai seorang nabi yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami peristiwa-peristiwa besar dunia. Ia mengaku bisa membaca rencana Evangelis. Lalu kepada Arthur, dia berkata bisa melompat ke dimensi lain dan mengetahui apapun yang akan terjadi. Ironisnya, Arthur begitu mudah mempercayai semua cerita ayahnya. Ia pun benar-benar yakin bahwa dirinya adalah seorang kesatria. Jadi, ketika kedua orang tuanya terlilit hutang dan akhirnya menghilang, Arthur justru menganggap mereka tengah memulai sebuah misi penting untuk menyelamatkan dunia. Lebih unik lagi, dalam pesan terakhir yang ditinggalkan untuk Arthur, kedua orang tuanya menyebut bahwa ia kini adalah seorang raja. Dengan polosnya, Arthur menerima pesan itu sebagai kebenaran mutlak. Cara berpikir dan kebiasaan melarikan diri ke dalam fantasi inilah yang diwariskan secara tidak langsung kepada Arthur. Imajinasi ayahnya yang liar menjadi fondasi kepribadian Arthur, hingga ia benar-benar hidup dalam dunia delusinya sebagai kesatria sejati. Anehnya, delusi ini justru menjadi kekuatan terbesar Arthur. Untuk menjaga konsistensi delusinya, Arthur kerap menggunakan benda seperti gagang pedang tahan api agar plasmanya bisa membentuk bilah seperti pedang sungguhan. Penampilan ini bukan sekedar gaya, karena itu memperkuat keyakinannya bahwa ia sedang mengayunkan Excalibur, pedang legendaris dari kisah para kesatria. Dengan api plasma biru yang menyala, Arthur menjadi sosok yang percaya diri dan mematikan. Tak peduli seberapa tebal atau kuat suatu material, plasma miliknya mampu menembusnya dengan mudah. Lebih dari itu, karena ia menguasai plasma, Arthur juga memiliki keunggulan khusus dalam menghadapi lawan dengan kekuatan listrik. Serangan listrik dari pyrokinetik seperti Haomiya tidak mempan padanya, bahkan dapat terganggu oleh plasma yang ia ciptakan. Dalam konteks ini, Arthur bisa disebut sebagai satu-satunya pawang alami dari Haomiya, lawan yang cocok untuk menetralkan ancaman terbesarnya. Dan ketika mempelajari teknik hysterical strength bersama Syndra, Arthur mendapatkan pemahaman baru tentang konsep Crash of Death. Konsep ini adalah kesadaran bahwa ia bisa mati dan mengizinkan dirinya untuk mendorong tubuhnya melampaui batas normal demi bisa bertahan hidup. Dengan memahami konsep ini, Arthur mampu menciptakan Plasmantal Cape,
sebuah jubah plasma yang menggantung di bahunya yang ia perlihatkan sewaktu menghadapi dragon. Jubah ini digunakan Arthur sebagai bentuk pertahanan dirinya saat menghadapi ledakan api eksplosif mirip dragon. Namun, kekuatan Arthur yang benar-benar luar biasa baru terlihat ketika Cataclysm terjadi. Kala itu, Arthur terdampar di luar angkasa saat bertarung dengan dragon. Namun berkat api Adola yang hendak menyatu dengan bumi, kekuatan api Arthur juga meningkat berkali-kali lipat. Pertarungan kedua antara Arthur dan dragon bisa dibilang sebagai duel paling epik sekaligus terbaik sepanjang seri Fire Force. Saat keduanya bertarung di luar angkasa, bertepatan dengan dimulainya Cataclysm, Arthur berhasil membangun koneksi yang jauh lebih dalam dengan dunia Adola. Koneksi ini memberinya kemampuan luar biasa, di mana Arthur dapat membentuk realitas sesuai dengan pengetahuan dan persepsinya sendiri tentang dunia. Salah satu hasilnya adalah ia mampu bertahan hidup di luar angkasa tanpa bantuan oksigen. Namun, kemampuan ini bukan karena tubuhnya benar-benar tahan terhadap ruang hampa, melainkan karena ia sepenuhnya terbenam dalam delusi bahwa dirinya adalah seorang kesatria. Terinspirasi dari dunia video game, Arthur menciptakan kekuatannya sendiri. Ia merasa bisa menggunakan sihir dan percaya bahwa bernapas di luar angkasa bukanlah masalah. Imajinasinya yang liar dikombinasikan dengan keyakinan penuh terhadap identitasnya sebagai kesatria, membuat batas antara kenyataan dan fantasi benar-benar lenyap. Delusi inilah yang memungkinkan Arthur memaksimalkan potensi Starring, perangkat ciptaan Vulkan, dan menjadikannya objek yang luar biasa kuat. Tidak hanya memberinya perlindungan dan kemampuan untuk bernapas di luar angkasa, Starring juga berfungsi sebagai penghubung antara dirinya dan kesadaran seluruh umat manusia, yang kemudian memperkuat kekuatannya lebih jauh. Dengan semua itu, Arthur berhasil menciptakan versi Plasmantle yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dragon dalam wujud terkuatnya. Kekuatan pamungkas Arthur dikenal dengan nama Steel for Death, sebuah evolusi dari teknik Hysterical Strength yang sebelumnya ia pelajari dari Benimaru Shinmon. Melalui pemahaman mendalam terhadap konsep Press of Death, Arthur menciptakan versi yang lebih ekstrim, yaitu kekuatan yang muncul saat seseorang menerima kemungkinan kematiannya dengan sepenuh hati, dan justru menjadikannya sebagai sumber kekuatan terbesar. Steel for Death bukan sekedar dorongan adrenalin. Ini adalah kondisi mental dan emosional di mana pengguna mampu melepaskan serangan terkuatnya, bukan karena ingin bertahan hidup, tetapi karena ia siap untuk mati. Dalam kondisi ini, serangan yang biasa saja dapat berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, nyaris melampaui batas logika dan kekuatan manusia. Teknik ini diperlihatkan secara penuh dalam pertarungan klimaks Arthur. Dengan hanya satu tebasan Violet Flash, ia tidak hanya menembas dragon, tetapi juga membelah bumi menjadi dua. Serangan ini menandai titik tertinggi kekuatan Arthur, bukan karena kekuatan fisik semata, tetapi karena keberaniannya untuk menghadapi kematian demi menyelamatkan dunia. Dan setelah pertarungannya melawan dragon, tubuh Arthur mengalami kecacatan, di mana ia hanya mempunyai tubuh atas saja. Namun Arthur masih bisa hidup berkat delusinya sebagai seorang kesatria, yang memantau pergerakan Syndra dari luar angkasa ketika Syndra hampir dikalahkan oleh Evangelis. Berkat teriakan Arthur lah, Syndra akhirnya bangkit kembali, dan pada akhirnya mampu mengalahkan Evangelis berkat kekuatan Syndra Bansomen. Dan setelah Syndra mereset dunia berdasarkan imajinasinya, Arthur kembali hidup dan menjadi anggota penjaga perdamaian bersama Syndra dan lainnya. Namun akhir hidupnya tetap misteri, termasuk apakah Arthur pada akhirnya menikah dengan Inka Kasugatani atau tidak. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai Arthur Boyle di dunia Fire Force. Bagaimana menurut kalian? Kalau begitu, sekian dulu dari penjelasan saya. Saya Admin Roang Sensei, pamit undur diri.